Ya, kita berjumpa lagi di Radio Suara Sangkakala Malang 107,9 FM The Voice of Restoration dalam program Dialog Keluarga Sukses. Dan topik kita hari ini adalah mengapa laki-laki selalu jadi korban. Ya. Kenapa laki-laki selalu jadi korban? Ya, nanti saudara bisa komen di kolom komen di Instagram, di YouTube, di Facebook Suara Sangkakala Malang, atau juga di TikTok. Bisa juga di TikTok saya yang sekarang sedang live ya. Saudara bisa komentar, bisa bertanya, bisa menanggapi, dan boleh kasih juga pendapat saudara. Ya, kenapa kita membahas tentang topik ini? Karena saya selalu atau seringlah istilahnya mendapatkan masukan, seringkali dapatkan pertanyaan dari para suami, Pak, Pastor, kenapa sih ya saya kok mesti kalau berantem sama istri selalu saja yang disalah-salahkan, saya selalu saja yang dianggap salah. Ya kapan ya saya ini benernya begitu. Iya, itu di dalam sebuah hubungan suami istri. Bahkan mungkin juga ketika masih masa-masa pacaran, ada juga laki-laki sudah merasa tetapi dia mungkin tidak ngomong ya, nggak bicara. Setiap kali berantem, setiap kali ada masalah persoalan, konflik, selalu dan sering laki-lakinya merasa aku ini serba salah. Lakukan ini salah, jawab salah, nggak jawab salah, ya. Diikuti salah, saya nggak ngikut salah. Ya, mungkin itu yang komplain atau keluhan dari pihak laki-laki, pihak pria, pihak cowok, atau pihak suami. Benarkah memang laki-laki selalu jadi korban? Ya, kita akan bahas ini di hari ini, dan biarlah ini juga bisa menjadi pengalaman, menjadi pengetahuan supaya kita paham. Ya, sebetulnya kalau ada komplain yang seperti itu memang ya masuk akal. Kalau kita kembali ke awal mula di masa-masa Tuhan menciptakan dunia, kemudian Tuhan juga menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan berpesan, semua buah di taman ini boleh kamu makan, tapi yang satu jangan kau makan. Dan akhirnya Hawa yang digoda waktu itu, dia mengambil buah itu dan akhirnya memakannya. Dan bukan hanya memakannya, tapi dia juga memberikannya kepada si Adam, sehingga akhirnya dua-duanya makan buah itu dan akhirnya jatuhlah manusia ke dalam dosa. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Hawa ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Apa yang jawaban Hawa? Dia bilang, laki-laki itu yang kau taruh di sampingku itu akhirnya juga dia nyalakan. Ya, pertamanya Tuhan ketika bertanya kepada Hawa, dia salahkan ular. Ya, dia nyalakan ular yang menggoda. Ya, setelah menyalahkan Adam, dia salahkan ular. Nah, tetapi disinilah akhirnya melemparkan kesalahan. Dan akhirnya ya memang laki-laki itu yang didatangi Tuhan dan bertanya, kenapa kamu telah makan buah itu? Loh, yang makan loh Tuhan, bukan aku. Perempuan itu yang kasih aku makan. Ya. Dan akhirnya sejak itu memang manusia selalu mencari kambing hitam. Jadi biasanya orang itu kalau bersalah tidak mau mengakui kesalahannya, tapi kecenderungannya adalah mencari kambing hitam. Nah, dalam hubungan pernikahan, dalam berpacaran, biasanya kalau orang salah itu tidak langsung mengakui kesalahannya, tapi berusaha untuk mengkambing hitamkan orang lain, mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Itulah awal konflik, persoalan yang bisa terjadi atau sering terjadi di dalam ya sebuah hubungan, baik dalam pernikahan atau juga yang mungkin anak muda yang sedang berpacaran. Tetapi di sini saudara, bahwa
Tuhan tahu bahwa manusia ketika menyadari dirinya berdosa, dia berusaha untuk menutupi kemaluannya karena waktu itu manusia baru sadar dirinya telanjang karena dosa yang dilakukannya. Tapi akhirnya Tuhan itu baik ya. Tuhan datang memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu artinya apa? Bahwa artinya Tuhan itu memberikan solusi. Manusia tidak bisa mencari solusi dari dirinya sendiri, Tuhan yang memberikan solusi. Akhirnya diberikanlah pakaian itu dan manusia itu akhirnya tertutup dari ketelanjangannya. Di sini artinya apa? Bahwa Tuhan ketika membawa pakaian dari kulit binatang, ada binatang yang dikorbankan, ada hewan yang dikorbankan. Itu sebetulnya menjadi gambaran perlambang bahwa ya korban atau domba atau binatang yang dikorban itu gambaran dari Yesus yang dikorbankan nantinya untuk menutupi apa? Dosa-dosa kita, ketelanjangan kita. Nah, manusia tidak mampu, tidak bisa untuk mengatasi dosanya, maka Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berinisiatif dan ada korbannya, yaitu binatang. Itu gambarannya. Nah, kemudian itu digenapi ketika Yesus datang ke dunia. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak lakukan apapun yang dianggap itu bersalah, tapi dia dianggap bersalah, dia dianggap berdosa, dan akhirnya dia yang mati disalibkan menanggung dosa-dosa kita. Nah, bukankah suami itu adalah gambaran dari suami? Kristus itu ada gambaran dari suami. Gimana ketika manusia yang berdosa, Kristus yang menebus. Berarti dalam hubungan suami istri, maka ketika istri lakukan kesalahan dan ada akibatnya, maka suamilah yang harus bertanggung jawab. Suaminya lah yang harus menanggungnya. Dan ini kelihatannya tidak fair. Saya pernah membahas sebuah tema, yaitu bahwa cinta sejati itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena manusia yang berdosa, manusia yang bersalah, tetapi Tuhan yang menanggungnya. Itu tidak adil. Nah, sama ketika dalam hubungan suami istri yang bersalah, istri yang melakukan kesalahan, terus nanti suami yang menanggungnya. Itu juga tidak adil. Nah, mengapa seringkali terjadi perselisihan, percekcokan? Karena suami merasa diperlakukan tidak adil dan dia pengen atau menuntut keadilan supaya fair, supaya impas. Nah, akhirnya mereka berantem. Nah, saya sudah membahasnya ketika di beberapa waktu yang lalu bahwa cinta sejati itu memang tidak adil. Kalau sudah sungguh-sungguh mencintai pasanganmu, ya berkorban, apalagi yang laki-laki, yang cowok. Sehingga ya berarti kalau ada keluhan cowok begitu, ada keluhan suami yang begitu, Pak kok saya selalu disalahkan? Iya memang begitu, laki-laki. Laki-laki yang bertanggung jawab. Itu bukan berarti dia hanya diangkat jadi pemimpin, bukan menjadi sok-sokan, kemudian dia akan main perintah, tapi dia bertanggung jawab. Dia yang menanggung, bukannya menjawab tok, ya bertanggung jawab. Nah, makanya kalau cewek-cewek mau cari calon suami, carilah suami yang memang mau bertanggung jawab. Kalau enggak, dia ada kesukaan-kesukaan, dia akan lari. Kamu yang menanggungnya kan enggak mampu, enggak bisa. Nah, nanti kita akan memberikan contoh yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kapan suami selalu disalahkan, dan bagaimana istri supaya engkau tidak membuat suami merasa dipojokkan dan merasa bersalah dan merasa jadi korban. Ya, masih bersama kami dalam program Dialog Keluarga Sukses, dan topik pembahasan kita hari ini, mengapa laki-laki selalu jadi korban? Ya,
Meskipun ini juga banyak wanita-wanita yang komplain, "Enggak loh Pak, saya kadang-kadang yang dijadikan korban itu, saya disalah-salahin melulu." Ya, tetapi sebetulnya kebanyakan itu yang merasa jadi korban itu laki-laki. Kapan ketika laki-laki merasa jadi korban? Biasanya kalau masih masa-masa pacaran ketika mereka mau pergi kemana atau mau buat acara apa, ya. Kemudian dia tanya kepada cowoknya, "Beb, kita mau kemana? Ke sana saja." "Oh, enggak deh, ke sini aja." Dan nanti kalau akhirnya ketika di tempat tujuan atau di pesan ada apa-apa, akhirnya eh, ceweknya akan ngomong, "Kamu sih nggak dengerin aku. Tadi kan aku udah bilang begini, begitu dan sebagainya." Ya, kemudian cowoknya akan berusaha memberikan penjelasan dengan berargumen, tapi ceweknya bilang, "Enggak, kamu tadi yang ngeyel, kamu yang maksa, gini-gini dan sebagainya." Itu ketika masih pacaran. Sama ketika suami istri sudah menikah, berjalan sekian tahun, biasanya sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting, mereka akan diskusi, mereka sharing. Nah, kadang-kadang itu belum mencapai kesepakatan bersama, belum mengambil keputusan, tetapi tiba-tiba ketika mereka berpisah, ternyata karena tuntutan atau karena dikejar waktu atau karena kondisi yang memaksa, akhirnya suaminya melakukan tindakan A atau B dan ternyata ada kesalahan. Atau sebaliknya juga, laki-lakinya ini tidak memutuskan, tidak mengambil keputusan atau belum mengambil keputusan, sehingga ketika dia tunggu mau ketemu istrinya dulu, keburu akhirnya sudah berdampak buruk, ya, gara-gara terlambat ambil keputusan. Nah, biasanya disinilah saling menyalahkan. Dan biasanya istri yang ngomong, "Kamu kan laki-laki, kamu kan suami, makanya kamu yang bertanggung jawab dong." Ya, jadi kadang-kadang keputusan A begitu ada dampak akibatnya selalu disalahkan. Bahkan ketika belum ambil keputusan dan akhirnya berakibat buruk juga, dia juga disalahkan. "Ya kamu sih makanya kalau waktu itu kecepatan, maka jangan buru-buru ambil keputusan. Begitu terlambat, makanya jangan lelet, cepat dong ambil keputusan." Akhirnya apa nih? Cepat salah, lambat salah, serba salah, ya. Itu yang kebanyakan sering terjadi seperti itu. Jadi kalau dasar biblikalnya tadi di awal-awal tadi saya katakan, kenapa memang laki-laki selalu jadi korban? Ya memang laki-laki jadi korban. Laki-laki jadi korban seperti Tuhan yang mengorbankan diri demi kita manusia, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Nah, juga suami demi kebaikan keluarga, demi kebaikan istri atau anak-anak, dia mestinya harusnya rela berkorban. Nah, korban itu artinya apa? Menanggung sesuatu yang harusnya dia tidak tanggung. Itu berkorban. Lah rugi dong Pak, aku nggak melakukan kok aku yang menanggung. Ya, itulah yang namanya berkorban. Berkorban itu tidak melakukan tapi harus bertanggung jawab. Seperti ketika Adam di Taman Eden, di Taman Firdaus, di awal mula dunia diciptakan, dia bukan pihak yang awal mengambil buah dan makan, tapi istrinya. Tetapi yang diminta tanggung jawab, pertanggungjawaban oleh Tuhan siapa? Laki-laki, yaitu si Adam. Itu di dalam konteks ketika awal mula penciptaan. Ketika di masa-masa kehidupan perjanjian baru, sama ketika manusia berdosa, berusaha untuk memberikan korban-korban segala macam dengan melakukan ritual-ritual supaya bisa mencapai keselamatan, tapi nggak bisa, nggak mampu, maka Tuhan yang berinisiatif mengorbankan dirinya. Dan untuk itu di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya karena laki-laki diberikan Tuhan otoritas sebagai kepala, sebagai pemimpin, itu artinya yang harus mengambil tanggung jawab. Jadi kalau saudara merasa dipojokkan, merasa disalahkan, sebetulnya
kadang-kadang wanita ini ya tidak bermaksud begitu. Ya mungkin sudah kodratnya merasa bahwa selama ini apa-apa kan yang dikasih otoritas kan yang suami, sehingga dia mengembalikan tanggung jawab itu kepada suami. Tapi mungkin cara bicaranya kadang-kadang itu memojokkan, nadanya itu menyalahkan atau membuat suami merasa terpojok dan akhirnya merasa disalah-salahkan, merasa disalah-salahin melulu. Makanya saya berapa kali ya, aku kok mesti salah-salah terus ya, aku kok selalu salah ya, kok selalu disalahkan ya. Kalau pas saya dengar, ya itulah Pak laki-laki selalu jadi korban. Ya, jadi betul ya Pak laki-laki jadi korban. Iya, kan kita harus jadi Kristus dalam keluarga, yang berkorban demi keluarga. Jadi kalau keluarga itu baik, ya sebenarnya tergantung suaminya. Kalau keluarga juga kurang baik, berarti tergantung juga suaminya. Karena apa? Dia yang bertanggung jawab, Nah, bukan berarti terus nanti istri anak nggak ikut bertanggung jawab. Artinya ada bagiannya, ya, ada bagiannya, ada tanggung jawabnya masing-masing. Tapi secara keseluruhan, secara overall, suami sebagai kepala, suami sebagai pemimpin, maka dialah yang bertanggung jawab. Jadi jangan merasa disalahkan, merasa dipojokkan, tapi ambil posisi. Oh iya Tuhan, Engkau memilih aku sebagai seorang laki-laki, seorang suami, memang itu tanggung jawab. Ya, salah benernya ya saya harus bertanggung jawab, harus menanggungnya. Nggak usah akhirnya berargumen, akhirnya membela diri, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berantem sama istri, ya, jadi ribut, akhirnya kacau lah rumah tangga kita. Jadi biarlah kita berperan, berfungsi sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Suami sebagai kepala, istri sebagai anggota tubuh, anak-anak sebagai anggota tubuh yang ikut menopang, ikut mendukung, ikut menyokong keberadaan suami sebagai kepala di dalam keluarga kita. Sehingga rumah tangga yang bahagia, yang sukses, yang harmonis, bukan hanya mimpi, tapi bisa terjadi, dikenapi di dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.